Dupa itu, ya, ini saya ngajarkan secara alam ya. Saya sudah tingkat alam nih belajarnya. Ini yang saya tahu, ini alam. Tapi kalau mausan saya tidak tahu. Kalau tatung saya tidak tahu, caranya beda lagi. Jadi 36 batang dupa itu langsung kelilingi kepala, ke badan, belakang juga, sedikit yang kena baju ya, kena baju gawat, bolong pula. Oke, yang kena badan sedikit, udah, langsung colok ke tempat dupanya. Halo, jumpa lagi dengan saya Bang Herman dalam acara Salam Enjoy. Ini part kedua dari tanya jawab Ibu Lisya ya kepada Bang Herman. Jadi ini Bang Herman menjawab ya, ini part keduanya. Yang pertama udah dijawab ya, yang kedua ini belum. Nah yang kedua ini mengenai tenangkan diri, penyembuhan diri, dan doa. Ini yang ditanyakan Ibu Lisya. Apa sih yang bisa aku lakukan untuk tenangkan diri atau menyembuhkan diri? Oke, yang pertama Bang Herman mau jelaskan adalah penyembuhan diri itu untuk apa? Berarti Ibu Lisya ada sakit, ya kan? Nah, semua penyakit, semua masalah dari mana datangnya? Pikiran. Yang perlu Ibu Lisya lakukan adalah yang pertama, itu meditasi tenangkan pikiran. Pertama, harus meditasi tenangkan pikiran. Itu boleh di vihara, boleh di kelenteng, boleh di rumah sendiri. Tapi kalau bisa ada bimbingan dari ahlinya. Contoh, kalau agama Buddha itu biku atau bante. Nah, kalau di Taoisme itu adalah tatung, suhu, dan lainnya. Jadi fungsi dari meditasi tenangkan pikiran adalah pertama, supaya pikiran kita tidak kacau. Itu dia. Yang kedua, supaya pikiran kita fokus pada satu hal. Contoh, hal apa? Penyembuhan diri. Kan tenangkan pikiran untuk penyembuhan diri. Nanti kita masuk ke penyembuhannya. Dua hal itu yang perlu ditanamkan oleh Ibu Lisya. Yang ketiga, ini terpenting. Yakin dan percaya bahwasanya meditasi yang akan dilakukan itu adalah bisa menyembuhkan diri sendiri. Itu tiga hal itu saling mendukung. Oke, lakukan setiap hari, gak usah lama, cukup 5-10 menit di awal-awal ya. Tapi kalau bisa lama-lama sampai 1 jam, 2 jam, nah nanti Ibu Lisya sendiri yang merasakan manfaatnya. Meditasi bukan untuk spiritual. Bukan, salah. Kebanyakan orang beranggapan meditasi itu spiritual untuk mendapatkan ilmu atau datangkan dewa segala macam. Itu salah. Meditasi itu adalah tenangkan pikiran, fokus pada tujuan. Apa tujuan kita? Oke? Kita lanjutkan doa. Ibu Lisya menanyakan, gimana kalau saya mau doa kepada Tuhan yang supaya masalah kita dapat selesaikan dengan cepat atas bantuan Tuhan? Oke, ini Bang Herman menjawab. Pertama yang Ibu lakukan itu adalah jam 12:30 malam, ingat ya, jam 12:30 malam, pas 12:30 malam, Ibu Lisya mengambil 12 batang dupa. Kalau bisa 36 batang dupa. Oke? Setelah itu Ibu lakukan apa? Berdoa. Hidupkan dupa. Ini kita ambil contoh 36 batang dupa ya.
pas jam 12:30 malam. Hidupkan dupa, udah hidup semua, baru Ibu Lisha berdoa. Ini untuk masalah ya. Apa doanya? Kita bahasa Tionghoa ya. Ti te pe bu ge ong xiong te. Ti te pe bu ge ong xiong te. Oke, itu dulu diucapkan. Ti te pe bu ge ong xiong te. Setelah itu masuk kinajit hojit hosi. Ingat, kinajit hojit hosi. Wami hami. Nama. Tua kita lo tempat tinggal. Cuk si Ji. Kenapa Cuk si Ji? Kenapa tanggal lahir? Karena sekian banyak manusia yang sama namanya, tapi hanya tanggal lahir dan waktu lahir itulah yang bisa menentukan itu Anda. Cuk si Ji, diam sia kalau tahu. Kalau tahu nggak apa-apa. Udah, ulangi lagi. Ti te pe bu ge ong xiong te. Kinajit hojit hosi. Wa mi hamid to kita lo. Cuk si Ji. Ya. Sio hami. Kui hui. Nah, ungkap semua. Nah. Lanjut langsung masuk ke doanya. Wa kiu ti gong ge ong xiong te. Untuk masalah apa? Untuk masalah contoh kasus keluarga. Wah, cuti kong. Bobi walang keteng ho ho mai usu. Tuan su hak siu su hak bosu. Itu Bu Lisha. Setelah itu, karena kita langsung ke Tuhan ya, Geong Xiong Te. Bukan Tuhan ya, Raja Langit Geong Xiong Te. Karena tidak melalui dewa-dewi lagi. Nah, setelah itu baru ucapkan lagi satu kalimat, Cia Geong Xiong Te. Popi walang peng ang sun sun. Walang berarti semua keluarga peng ang sun sun mai usu. Udah, baru ucapkan detail apa masalahnya. Terakhir katakan Kamsia Geong Xiong Te. Dah, dupa itu ya, ini saya ngajarkan secara alam ya. Saya sudah tingkat alam nih belajarnya. Ini yang saya tahu, ini alam. Tapi kalau mausan saya tidak tahu. Kalau tatung saya tidak tahu, caranya beda lagi. Jadi 36 batang dupa itu langsung kelilingi kepala, ke badan, belakang juga, sedikit yang kena baju ya, kena baju gawat, bolong pula. Oke, yang penting kena badan sedikit, udah, langsung colok ke tempat dupanya. Itu, colok ke tempat dupanya, gini, tup, dah. Udah itu pada saat berdoa itu berlutut ya, jangan berdiri, berlutut. Sudah itu berdiri, dah. Oh, yang Bang Herman lupa sampaikan satu hal. Sebelum berdoa, sebelum melakukan jam 12 doa itu sediakan satu air putih, yang tutup ada tutupnya, taruh di depan tikong lo. Dah, baru lakukan doa. Seperti yang tadi 36 dupa. Ya, itu ucapkan doanya TTPB sampai selesai semua kasusnya diomongkan juga. Udah, setelah itu berdiri, ambil cangkirnya itu yang taruh di tikong itu, hunhyo, dupain 3 kali. Kan lagi cowok dupa nih, di atasnya langsung dupain 3 kali. Udah, dibalik lagi 3 kali. Oke, udah, bawa turun. Minum. Tapi kalau nggak mau sendiri minum, boleh juga dikasih ke anak-anak, kasih ke suami, kasih ke istri atau kemana, ke orang tua. Dengan cara apa? Taruh ke aqua galon. Air yang sudah dihunhyo, sudah diasapi oleh dupa itu, setelah kita berdoa ya, itu taruh ke galon. Air galon, masukkan ke dalam, udah, tutup kembali tempat dispenser, dah 1 kilogram minum. Itu cara Bang Herman memberitahukan kepada Ibu Lisha cara doa yang manjur.
jam 12.30 malam. Karena pintu langit terbuka itu jam 12.30 malam sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Oke. Ada yang bertanyakan oleh Bu Lisha, silakan chatting lagi Bang Herman. Bang Herman akan memberikan lagi solusi-solusinya. Oke. Sekian, terima kasih dari saya, Bang Herman.